Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim, dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Good Horror on! Misteri di warung bakso Bu Yanti. Perkenalkan, namaku Hati. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah aku alami di tempat perantauanku setahun yang lalu. Tepatnya, di salah satu kota yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Jadi, setelah aku lulus sekolah, aku pergi merantau dari rumahku yang ada di Jawa ke Jawa Barat. Itu seperti sebuah tradisi dalam keluargaku, karena kakak-kakakku yang lain mereka melakukan hal yang sama ketika sudah lulus sekolah. Agar aku tidak terlalu kebingungan untuk mencari kerja, akhirnya aku diperkenalkan oleh kakakku kepada salah satu temannya yang bernama Asep. Salah satu tempat kerjanya sedang membutuhkan seseorang untuk membantu pekerjaannya, dan kakakku merekomendasikanku kepada Asep untuk ikut bekerja di sana. Kakakku berkata bahwa aku tidak boleh pilih-pilih kerjaan. Untuk sementara, aku harus mencari pengalaman dulu agar aku bisa berkembang. Kamu nanti bekerja di warung bakso, dan kamu harus bisa beradaptasi di sana. Ya minimal setahun atau 2 tahun lah ya. Setelah kamu punya cukup pengalaman dan modal yang cukup, kamu bisa mencari pekerjaan yang lain, kata kakakku yang menasehatiku ketika aku pertama kali sampai di salah satu terminal di kota itu. Ingat, kita ini orang perantauan. Tidak ada yang bisa menolong kita di sini sekarang. Kita harus berjuang sendiri. Dan aku harap kamu bisa bekerja dengan giat dan betah bersama dengan Asep. Aku mengangguk ketika kakakku memberikan nasihat. Layaknya orang perantauan, aku pasti akan menggali informasi siapa pemilik warung bakso itu. Dan kakakku berkata bahwa pemilik warung bakso itu adalah orang yang tinggalnya satu kota dengan kota kelahiranku. Jadi aku bisa dipastikan bisa langsung bekerja di sana. Aku kembali mengangguk ketika kakakku berkata seperti itu, dan ketika aku berjalan meninggalkan terminal, akhirnya aku bertemu dengan Asep yang akan mengantarkanku atas perintah pemilik warung bakso yang menjadi tempatku bekerja nanti. Ini yang namanya Wati, kata Asep yang menjemput kami berdua di terminal. Aku tersenyum, dan kakakku yang berada di sebelahku langsung menjawab, "Iya Sep, ini yang nanti akan bantu Bu Yanti di warung bakso tempat kamu bekerja. Jaga dia ya, ajarin semua hal supaya dia bisa cepat beradaptasi," jawab kakakku. Asep mengangguk. Lalu setelah pertemuan singkat itu, kami semua akhirnya pergi ke warung bakso yang nantinya akan menjadi tempat kerjaku. Di tengah perjalanan, kakakku memutuskan untuk berpisah karena ada pekerjaan yang harus ia kerjakan sehingga ia tidak bisa menemaniku. Setelah kakakku pergi, akhirnya kami melanjutkan pergi ke warung bakso itu. "Oh, jadi ini tempatnya," kataku sambil melihat sebuah tempat yang lumayan agak ramai di pinggir jalanan utama kota pada saat itu. Warung bakso sedap rasa. Sebuah papan kayu besar terpampang di atas warung bakso itu, lalu di bawahnya banyak sekali orang yang berlalu lalang untuk membeli bakso itu hingga antri ke parkiran motor yang ada di luar. Waduh, udah rame gini yang beli. Ayo cepet Wati, kita langsung masuk aja. Soalnya aku harus segera kerja untuk melayani pembeli, kata Asep dengan nada sedikit panik. Aku pun mengangguk. Dengan tas besar yang aku bawa, aku langsung turun dan mengikuti Asep dari belakang.
Warung bakso yang penuh sesak itu, aku masuki secara perlahan. Aku beberapa kali meminta maaf kepada orang yang sedang mengantri karena tas besar yang aku bawa pada saat itu secara tidak sengaja menabrak tubuh mereka. Ketika aku masuk, aroma khas bakso yang gurih langsung tercium dengan jelas. Jujur, perutku mendadak keroncongan ketika mencium aroma itu. Pantesan aja laku, wanginya aja udah enak begini, gumamku sambil berjalan ke arah belakang warung. Di ujung warung itu, ada sebuah ruangan kecil di mana pemilik warung bakso itu menungguku sekarang. Sedangkan Asep sendiri dia langsung menuju ke meja bakso untuk menggantikan pegawai sementara yang menggantikannya ketika ia tadi menjemputku. Di sana aku bertemu dengan seorang ibu-ibu berumur sekitar 50 tahunan, badannya sedikit gemuk. Dia tersenyum ketika pertama kali melihatku. "Perkenalkan, nama saya Bu Yanti. Saya sudah tahu dari Asep kalau kamu ingin kerja di sini," kata Bu Yanti dengan senyum yang ramah. Aku hanya menjawab dengan anggukan kepala di hadapan Bu Yanti dan tak butuh waktu lama karena posisi warung bakso yang sedang ramai. Tiba-tiba Bu Yanti memerintahkan sesuatu kepadaku. "Ya sudah, kamu sudah tahu kan tentang bayarannya, mes, dan hal-hal lain yang sudah Asep sampaikan? Dan kamu sepertinya setuju sama hal itu, ya kan?" tanya Bu Yanti lagi. Aku kembali mengangguk di hadapannya dan kali ini aku menjawab perkataannya. "Ya Bu, saya menerimanya," jawabku pelan. "Ya sudah, karena warung bakso sekarang sudah ramai, jadi bisa kamu langsung kerja aja ya. Simpen tasnya di sini aja. Dan kamu mulai membereskan meja-meja terlebih dahulu. Ambil semua mangkok-mangkok kotornya dan bersihkan setiap meja. Nanti sambil jalan, kamu bisa belajar melayani pelanggan dari Asep ya." Aku kembali mengangguk di sana. Bu Yanti berjalan kembali ke arah meja kasir depan untuk melayani para pembeli, sedangkan aku diberitahu tempat lap dan tempat untuk menyimpan mangkok kotor dan mencucinya dengan bersih di hari itu. Hari pertama bekerja memang sungguh melelahkan, dan itulah yang aku rasakan ketika bekerja di warung bakso ini. Sangat berbeda sekali denganku ketika aku sekolah, dan karena ini adalah pekerjaan pertama, aku harus bertahan dan belajar tentang semua pekerjaan di warung bakso sedap rasa ini. Tak terasa, sudah 1 tahun berjalan aku bekerja di warung bakso milik Bu Yanti. Aku kini merasa betah. Semua pekerjaannya terasa ringan, bahkan aku sudah menguasai seluruh pekerjaan itu, dari mulai membersihkan warung, melayani para pembeli, bahkan meracik bumbu bakso ketika warung ini buka. Aku juga sudah bisa memberi kendaraanku sendiri dengan cara kredit. Aku menyisihkan dari gaji bulananku dalam setahun ini, dan sudah 2 bulan aku kini memiliki kendaraan sendiri. Aku pun kini tidak tinggal di mes yang Bu Yanti persiapkan. Aku sengaja mengekos di tempat yang agak jauh agar aku bisa menjaga privasiku sendiri di sana. Aku merasa tidak enak apabila aku tinggal di mes karena di sana juga ada Asep, ada juga Bu Yanti dan keluarganya yang tinggal dekat dengan mes tersebut. Sehingga ketika aku kos sendiri, aku merasa tenang dan merasa tidak mengganggu mereka dengan kegiatan yang aku lakukan setelah pulang kerja. Aku ingat pada waktu itu, tepatnya setelah 4 bulan aku memiliki motor ini. Ketika aku ingin mulai berangkat bekerja dari tempat kosku, aku melihat bahwa tak jauh dari tempat kosku ada sebuah warung bakso baru yang muncul di sana. Warung bakso itu nampak megah. Sepertinya itu adalah usaha retail yang berasal dari kotaku karena terlihat ada sebuah logo khusus di sana. Bakso Jos, cabang kota, rasa bintang 5, harga kaki 5. Ya, bakso itu memang cukup terkenal di kota tempat tinggalku, dan sepertinya sekarang membuka tempat baru di tempat yang lumayan dekat dengan posisi warung bakso Bu Yanti. Hal itu tentu saja aku bicarakan pada Asep, dan Asep yang sedang sibuk membungkus bumbu-bumbu bakso pun ternyata sudah tahu tentang kemunculan warung bakso baru tersebut. "Ya Ti, saya juga tahu. Itu kan yang dulunya bekas gedung olahraga itu kan, kayaknya bakal gede banget. Itu mah bukan warung bakso lagi,"
Tapi restoran bakso, kata Asep sambil melempar kecap dan saus yang sudah ia bungkus dalam plastik kecil ke tempat yang ada di ujung. Ternyata obrolanku dengan Asep ini didengar oleh Bu Yanti. Dia mungkin tahu tentang kekhawatiran kami berdua, sehingga ia pun langsung berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Namanya kan juga usaha. Itu pasti punya saingan. Tapi kan pelanggan tahu mana yang enak, mana yang enggak. Bener enggak?" Tanya Bu Yanti padaku dan Asep. Aku hanya mengangguk pelan. Begitu juga Asep yang ada di sebelahku. Bu Yanti nampak tidak khawatir dengan apa yang terjadi karena sepertinya dia yakin bahwa usaha warung baksonya tidak akan pernah sepi dan ditinggal pelanggan gara-gara ada warung bakso baru yang lebih besar daripada warungnya. Pada awalnya aku juga berpikir sama dengan Bu Yanti, namun ternyata anggapan itu salah. Ketika pertama buka, warung bakso itu langsung penuh. Aku bisa melihat bagaimana penuhnya warung bakso itu ketika aku pulang ke arah kos-kosan. Banner-banner besar berjejer di depan, lengkap dengan promo beli satu gratis satu. Belum lagi ada banyak SPG yang memberikan selebaran kepada orang-orang yang lewat di depan warung mereka. Memang itu adalah hal yang sangat wajar. Itu adalah pengusaha bakso retail yang rela mengeluarkan uang untuk promosi, sangat berbeda dengan warung bakso milik Bu Yanti yang hanya bermodalkan promosi dari mulut ke mulut. Sepertinya Bu Yanti terlalu meremehkan warung bakso itu, karena setelah warung bakso itu buka, secara perlahan-lahan para pembeli yang tadinya datang ke warung bakso kami mendadak pindah ke sana. Aku pun langsung melaporkan hal ini ke Bu Yanti, dan lagi-lagi dia masih mencoba positif akan hal tersebut. Ya wajar, namanya juga sedang promo. Tahu sendiri kan warga kita, kalau promonya nanti sudah habis, ya balik lagi seperti semula, jawab Bu Yanti dengan wajah yang tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk setelah mendengar jawaban itu dari Bu Yanti. Setelah itu, aku mencoba bekerja lagi seperti biasanya di warung bakso itu. Namun ternyata, setelah 2 bulan berjalan, secara perlahan para pembeli warung bakso Bu Yanti mulai berkurang. Pada awalnya hanya 1 atau 2 orang, tapi secara perlahan-lahan hampir beberapa rombongan pelanggan dari kantor atau dari kelurahan mulai pindah ke warung bakso Jos yang ada di dekat kosanku. Bu Yanti yang pada awalnya penuh senyum pun kini berubah. Dia sekarang lebih banyak diam dengan melipat tangannya di dada. Tidak ada senyuman, tidak ada obrolan. Dia hanya menatap dingin ke seluruh warung yang kini sepi ditinggal pelanggannya. Dan semenjak itu, Bu Yanti berubah total. Dia yang tadinya adalah pribadi yang hangat, kini berubah menjadi dingin. Sosoknya yang biasanya sabar, kini menjadi mudah tersinggung. Asep yang secara tidak sengaja memecahkan mangkuk di belakang langsung dimarahi seharian penuh. Aku yang pada saat itu salah memberikan kembalian sebanyak 1.000 rupiah dituduh maling uang bakso yang ada di laci. Apalagi ketika dia berada di meja kasir, dia sering bergumam dan menyalahkan warung bakso Jos itu karena kini warung bakso miliknya sepi. "Sep, sekarang sepi ya? Cuma kurang dari 10 orang yang beli. Terakhir itu tuh yang beli," kataku sambil menunjuk ke salah satu tukang ojek yang sibuk menaikkan barang-barang kirimannya dengan 1 kresek bakso yang ia pegang. Tukang ojek itu nampak kesulitan karena beberapa kali dia menjatuhkan barang-barang pesanan orang yang ia bawa dari pasar. Asep yang melihat hal itu langsung mendekat kepadanya, membantu menaikkan barang-barang itu ke motor dan berdiri di depan warung ketika melihat tukang ojek itu pergi meninggalkan warung bakso. Setelah itu, kami melanjutkan pembicaraan kami hingga warung bakso ini tutup. Di sana Asep berkata bahwa dia akan pulang terlebih dulu karena harus mengantar anaknya membeli keperluan sekolah, dan ia menitipkan warung bakso itu padaku untuk dibersihkan sebelum tutup. Aku mengangguk, dan setelah Asep pergi, aku mulai membersihkan warung bakso itu secara perlahan. Kulihat
Bu Yanti juga nampaknya akan pergi lebih dulu. Dia hanya memberi pesan untuk membawa kunci warungnya dan menyimpannya di tempat yang biasa aku simpan. Aku mengangguk pelan sambil mengelap beberapa meja di sana, dan ketika Bu Yanti pergi, ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Wati, Wati, cepat ke sini. Bu Yanti benar-benar panik, wajahnya terlihat pucat dengan tubuh yang bergetar hebat. Aku langsung pergi menghampiri Bu Yanti yang berada di depan warung. Wati, cepat bersihkan. Jangan sampai ada yang lihat. Pantas warung bakso ini sepi. Ternyata ada yang coba-coba main kotor. Teriak Bu Yanti ketika ia menunjuk ke arah bawah. Terlihat ada beberapa garam yang tercecer tepat di parkiran motor. Aku yang ikutan panik karena mendengar Bu Yanti berkata seperti itu. Seketika mengambil sapu dan membersihkannya, kemudian membuangnya ke arah selokan yang ada di depan. Kepanikan Bu Yanti mereda ketika garam-garam itu sudah aku bersihkan. Dia hanya menyender di dinding warung dan berkata padaku, "Benar-benar kurang ajar mengambil para pelanggan dengan cara seperti ini," katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa diam atas perkataan Bu Yanti. Aku hanya bisa menenangkannya dan memberi saran agar Bu Yanti pulang dan beristirahat. Bu Yanti mengangguk. Dia berterima kasih padaku karena sudah membuatnya tenang. Akhirnya, aku pun boleh melanjutkan pekerjaanku hingga aku menutup warung bakso itu dan pulang ke kosan untuk beristirahat. Sepanjang jalan, aku melihat warung bakso Jos semakin ramai di setiap harinya, dan kondisi warung bakso milik Bu Yanti malah semakin parah. Warung baksonya kini semakin sepi. Hanya ada 1-2 pelanggan saja yang datang. Pada awalnya, aku tidak percaya tentang ucapan Bu Yanti kalau warung bakso ini kena guna-guna oleh warung bakso sebelah. Tapi setelah beberapa hari dari penemuan garam itu, ada sesuatu yang menimpa salah satu pelanggan setia kami yang bernama Pak Sodik. Pak Sodik adalah pelanggan setia kami yang selalu datang untuk membeli bakso bagi para cucunya. Dia memang masih satu kerabat dengan Bu Yanti, dan dia adalah satu-satunya pelanggan yang masih rutin seminggu sekali datang ke warung bakso ini. Tapi di sore itu, ketika dia sedang memakan bakso yang ia pesan, tiba-tiba ia memanggil Bu Yanti dengan suara yang pelan. "Yanti, maaf, kenapa ya? Bakso kamu sekarang itu rasanya kok beda ya? Seperti apa ya? Seperti ada yang hambar begitu," kata Pak Sodik dengan wajah yang sedih. Aku yang sedang mengelap meja di sana bisa melihat dengan jelas wajah Bu Yanti yang mendadak tegang. Dia hanya mengucapkan kata maaf dan berkata mungkin dia sedang ada masalah sehingga membuat kesalahan ketika membuat kuah bakso itu, dan sepertinya Pak Sodik memakluminya sehingga meneruskan untuk memakan bakso yang ada di depannya. Setelah Pak Sodik pergi, Bu Yanti nampak tidak bergerak dari kursi kasir, dan tak lama setelah itu Bu Yanti menyuruh kami untuk tutup warung lebih awal. Aku melihat dia masuk ke arah dapur, lalu Bu Yanti nampak duduk di pojokan dan menangis dengan pelan. Aku dan Asep ingin coba menenangkannya, namun sepertinya tidak bisa karena dia sepertinya butuh sendiri di saat-saat seperti ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Yanti lebih banyak diam. Aku semakin yakin bahwa ini ada hubungannya dengan garam yang ia temukan kemarin. Aku juga semakin yakin bahwa ada persaingan tidak sehat yang terjadi setelah Pak Sodik komplain seperti itu, dan sepertinya Bu Yanti sedang mencari cara agar dia bisa membuat warung baksonya kembali ramai. Aku ingat pada saat itu, tepatnya pada malam Jumat, ketika aku pulang dari warung bakso tempatku bekerja, aku teringat bahwa chargeran handphoneku ketinggalan di laci belakang. Aku yang sudah hampir sampai ke kos akhirnya harus balik lagi ke warung. Aku pikir warung itu sudah kosong, tapi ketika aku akan sampai di sana, tiba-tiba aku melihat Bu Yanti keluar dari dalam warung. Dia memakai baju serba hitam dan kerudung hitam. Baju dan kerudung itu jarang sekali aku lihat, dan baru kali ini aku melihatnya memakai baju itu.
Terlihat wajahnya yang tampak pucat di bawah cahaya lampu jalan. Salah satu tangannya menggenggam entah sebuah bungkusan kain kecil berwarna putih. Awalnya aku ingin menyapa, tapi dia seperti berjalan dengan cepat ke arah jalan raya dan dengan tergesa-gesa dia naik angkot arah pegunungan pada malam itu. Aku hanya bisa diam dan melihatnya menjauh dari jalan raya. Apa yang sebenarnya akan dia lakukan? Apakah dia ingin melakukan sesuatu agar warung baksonya ramai kembali, atau sesuatu yang lain yang membuatku sedikit curiga? Aku memikirkan hal itu semalaman. Bayangan Bu Yanti yang naik angkot dengan wajah tegang itu selalu terfikirkan olehku. Keesokan harinya, aku yang penasaran pun datang lebih awal dari biasanya, berharap aku bisa menemui Bu Yanti di warung dan bertanya apa yang ia lakukan semalam. Tapi ketika aku sampai di sana, warung bakso itu masih tutup. Hal itu tentu saja membuatku benar-benar aneh. Selama bertahun-tahun aku kerja di sini, tidak pernah sekalipun aku melihat Bu Yanti telat untuk membuka warung baksonya. Asep yang datang ke warung pun heran ketika melihat warung yang masih tutup. Bahkan ia bertanya padaku dengan nada yang bingung. "Bu Yanti kemana?" tanya Asep. Aku hanya menggelengkan kepala sambil mencoba menghubungi lewat handphone yang aku pegang. Handphone yang tidak aktif, dan aku menunggu hingga jam 10 pagi tapi tidak ada kabar apapun dari Bu Yanti. Asep juga berinisiatif pergi menyusul Bu Yanti ke rumahnya, tapi Asep kembali dengan tangan kosong. Dia berkata bahwa tidak ada orang di rumah Bu Yanti. Anak-anaknya sudah pergi sekolah dan dia hanya mendapatkan info bahwa dari semalam Bu Yanti tidak pulang ke rumah. Entah apa yang terjadi dengan warung bakso ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Bu Yanti yang kemarin naik angkot sewaktu warung bakso ini tutup, atau ada hal lain yang tidak aku mengerti? "Pati," tanya Asep yang nampak bosan menunggu di depan warung. "Kayaknya kita pulang aja yuk. Soalnya gak ada kabar dari Bu Yantinya. Nanti kalau anak-anaknya udah pulang sekolah, kita coba tanyain lagi." Aku hanya mengangguk pelan. Asep sudah menyalakan motornya lagi sekarang, dan ketika kami akan berangkat meninggalkan warung bakso itu, tiba-tiba ada sesuatu dari dalam warung. Pintu yang awalnya tertutup rapat kini terbuka secara perlahan, dan di sana Bu Yanti tiba-tiba saja muncul dari dalam warung. Bu Yanti terlihat benar-benar kelelahan, matanya merah dan cekung seperti orang yang belum tidur semalaman. Baju hitam yang kemarin dia pakai terlihat sangat lecek, dan di ujung gamisnya ada noda lumpur yang kering. Selain itu, tepat ketika ia membuka pintu warung bakso itu, ada bau samar yang tercium olehku. Bau bunga melati dan bau yang tidak aku kenali. Bu Yanti benar-benar kaget ketika melihat kami berdua, dan dia juga nampak kaget ketika sadar bahwa hari ternyata sudah siang. "Bu?" tanyaku pelan. Bu Yanti tidak menjawab. Dia hanya memberikanku tatapan yang dingin sambil berkata, "Sekarang warung bakso tutup. Kita buka saja besok. Soalnya saya capek, ingin istirahat." Aku dan Asep mengangguk. Kami tidak berani untuk bertanya lebih lanjut atas apa yang ia lakukan di dalam warung itu. Asep mencoba untuk mengantarkan Bu Yanti pulang, tapi hal itu ditolak olehnya sehingga dia hanya mengangguk dan izin untuk pamit pulang duluan. Di perjalanan, Asep bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Aku pun memberitahukan atas apa yang dilakukan oleh Bu Yanti semalam. "Apa mungkin Bu Yanti sedang melakukan hal yang bisa membuat warung baksonya kembali ramai ya? Kamu tahu kan, semenjak ada warung bakso Jos itu, warung bakso Bu Yanti jadi kurang ramai," kata Asep mencoba menebak apa yang dilakukan oleh Bu Yanti di dalam warung bakso itu semalaman. Asep nampaknya tahu bahwa banyaknya pelanggan yang pindah ini karena ada hubungannya dengan warung bakso Jos yang ada di dekat kosanku, sehingga aku hanya bisa mengangguk berharap bahwa apa yang dikatakan Asep itu benar atas apa yang Bu Yanti lakukan di dalam warungnya. Keesokan harinya,
Aku yang datang untuk bekerja dikejutkan dengan kemunculan Bu Yanti yang secara tiba-tiba dia nampak sedang membersihkan semua warung bakso itu. Dia benar-benar membersihkan semuanya, bahkan aku bisa melihat bajunya nampak kotor karena debu yang menempel di sana. Entah apa yang dia lakukan, namun biasanya aku dan Aseplah yang membersihkan semuanya. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan kemarin, sehingga aku hanya bisa memaklumi apa yang dikerjakan oleh Bu Yanti di pagi ini? Loh, kenapa kalian bengong? Emangnya nggak boleh yang punya warung beres-beres tanpa nunggu kalian datang? Kata Bu Yanti yang menyimpan lap kotor dan sapu yang dia pegang. Aku hanya mengangguk dan aku pun berjalan langsung ke belakang untuk mempersiapkan bakso yang akan ditata di depan. Aku mulai bekerja seperti biasa. Dan entah mengapa sesuatu terjadi di luar perkiraan kami. Tepat jam 12 siang, satu unit bus besar mendadak terparkir di seberang jalan. Salah satu ban yang ada di bis itu pecah sehingga bis itu harus menepi dan memperbaiki ban bus tersebut. Hal itu tentu saja membuat para penumpangnya turun, dan sambil menunggu bus itu selesai diperbaiki, mereka langsung menyeberang dan menyerbu warung bakso Bu Yanti. Hal itu tentu saja membuat Bu Yanti senang. Matanya berkaca-kaca. Tatapan dingin yang aku lihat selama beberapa waktu terakhir kini menghilang. Warung bakso Bu Yanti kembali ramai secara mendadak, dan Asep yang ada di sebelahku berkata, "Nah, bener kan? Mungkin Bu Yanti melakukan sesuatu supaya warung bakso ini kembali normal." Tapi rupanya hal itu hanya terjadi di hari itu saja. Setelah beberapa hari berjalan, kondisi warung bakso itu kembali sepi pembeli. Bahkan kali ini aku mulai melihat gelagat aneh yang dilakukan oleh Bu Yanti. Dia seperti kurang tidur sekarang. Lalu dia juga seperti sering melakukan hal-hal aneh dengan air yang ada di dekatnya. Seperti ada sesuatu yang terjadi dengannya. Dia sering sekali mencuci tangannya hingga waktu yang lama sampai kulitnya memerah, seolah-olah ada kotoran yang menempel di tangannya dan itu tidak bisa hilang. Selain itu, terkadang dia memakai WC warung untuk mandi. Bahkan saking seringnya, dia bisa 3 atau 4 kali hanya untuk mandi saja di WC warung. Pernah sekali Asep dimarahi karena tidak membuang air pel yang kotor di depan warung. Aku bisa melihat bagaimana Asep dimarahi habis-habisan karena hal sepele tersebut di luar sana. Asep, kenapa kamu tidak buang? Nanti kalau dia datang gimana? Hei, cepat buang!" Asep tidak bisa melawan. Dia hanya mengangguk pelan sambil melakukan apa yang Bu Yanti perintahkan. Setelah itu Asep hanya terdiam, berpikir kenapa Bu Yanti berubah menjadi seperti ini sekarang. Hal itu rupanya terjadi secara terus-menerus. Warung bakso kini menjadi lebih sepi dan gelagat Bu Yanti semakin hari menjadi semakin aneh. Tepat di suatu malam, Bu Yanti mendadak pulang lebih dulu dan Asep juga nampak ingin pulang duluan. Pada saat itu, aku pun diperintahkan Bu Yanti untuk membereskan semuanya. Aku hanya bisa mengangguk sambil mulai membereskan mangkok kotor di belakang. Aku pun menyalakan MP3 di handphone untuk menyetel musik, dan ketika sedang asyik mencuci semua mangkuk kotor itu, terdengar suara samar dari arah depan, dan suara itu mirip dengan suara Bu Yanti. Aku langsung menengok ke arah warung dari belakang. Aku berpikir bahwa Bu Yanti kembali ke warung bakso ini karena ada sesuatu yang tertinggal. Namun ketika aku melirik ke sana, warung bakso itu benar-benar kosong. Bu Yanti, panggilku. Aku melihat warung itu sudah tertutup sepenuhnya dan pintu yang tadi aku tutup tidak terbuka sama sekali. Aku pun kembali menyelesaikan pekerjaanku, dan ketika aku selesai dan bersiap-siap untuk pulang, aku kembali mendengar suara samar dari Bu Yanti. Kini suaranya sangat jelas, bahkan dia seperti sedang menangis sekarang. Posisi suara pada saat itu ada di belakang, tepatnya di tempatku mencuci mangkuk kotor itu. Aku yang sedang memakai jaket untuk bersiap pulang seketika berbalik dan mencari tahu kenapa aku selalu mendengar suara Bu Yanti, apalagi kali ini ia seperti sedang menangis sama seperti yang ia lakukan beberapa waktu yang lalu.
Aku pun berlari kembali ke arah belakang. Dan di sana, aku benar-benar terkejut karena tepat di depan tumpukan mangkok yang sudah aku cuci, tiba-tiba berdiri Bu Yanti dengan wajah yang berbeda. Wajahnya pucat dengan rambut yang terurai. Selain itu, tubuhnya nampak kotor seperti habis masuk ke dalam lumpur. Bukan hanya itu saja, dia tersenyum pada aku dan lampu belakang yang menyala dari atas memperlihatkan wajahnya yang benar-benar pucat dan sorot matanya yang tajam. Aku bergidik takutan, aku panik, rasa takutku langsung muncul dan memenuhi tubuhku. Pada saat itu aku tahu itu bukanlah Bu Yanti. Bisa saja itu adalah penyebab kenapa Bu Yanti menjadi aneh akhir-akhir ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan pada saat itu. Aku langsung menarik tas kecilku dan langsung berlari ke arah pintu, lalu menguncinya dengan erat dari arah luar. Jantungku berdetak kencang ketika aku berada di luar, tanganku bergetar. Aku seperti malas menoleh ke arah warung yang sudah aku kunci di belakang sana. Aku pun langsung menyalakan motorku, meninggalkan warung bakso Bu Yanti dengan rasa takut, dan aku berani datang kembali ke warung itu besoknya ketika matahari sudah muncul ke permukaan. Rupanya, bukan hanya aku saja yang mendapatkan kejadian mengerikan itu. Beberapa hari sesudahnya, Asep nampak tidak masuk kerja. Dia sakit dan harus dibawa ke dokter. Aku yang tidak mau lagi berada di warung bakso ini ketika malam, memutuskan untuk membereskan semua yang ada di warung itu dan pergi secepat mungkin setelah semuanya selesai. Aku pun tidak langsung pulang pada saat itu. Aku datang ke mes untuk menjenguk Asep sambil membawa buah-buahan yang aku bawa untuknya. Setelah bertemu dengan Asep, aku pun bertanya kenapa dia bisa sakit seperti itu. Perasaan kemarin dia masih segar dan bugar. Ternyata apa yang aku lihat di warung bakso itu dilihat pula oleh Asep. Malah dia kini ketakutan dan seperti tak mau lagi bekerja di sana. Katanya, karena aku tidak mau lagi bekerja sampai malam, Bu Yanti akhirnya menyuruh Asep untuk bersih-bersih ketika warung tutup. Setelah itu, dia tiba-tiba didatangi oleh sesuatu yang gelap dari luar. Badannya kurus dan tinggi, lalu tubuhnya terbungkus oleh kain kafan kusam dari kepala sampai kaki. Dan ketika Asep melihat wajahnya adalah wajah Bu Yanti. Asep mendadak merinding melihat hal itu. Dia seperti terjebak karena sosok itu muncul di pintu yang merupakan satu-satunya akses masuk dan keluar dari warung bakso itu. Asep hanya bisa bersembunyi di bawah meja kasir, dan dia baru bisa pulang ketika dia sudah bisa memastikan bahwa sosok itu sudah menghilang. Entah mengapa, tubuh Asep mendadak sakit pada saat itu, dan Asep berkata bahwa masalah ini sudah merupakan masalah yang serius. Orang yang mengguna-gunai warung itu seperti ingin membangkrutkan usaha Bu Yanti dan bahkan sampai menyerang karyawannya. Aku juga berpikir demikian, karena ini terlalu nyata dan terang-terangan menyerang kami bertiga hingga kami ketakutan seperti ini. Sepertinya dia melakukan hal ini karena kemarin Bu Yanti bisa membuat warung itu kembali ramai. Buktinya setelah Bu Yanti menginap semalaman di warung bakso, besoknya jadi ada banyak pembeli, kataku dengan nada yang pelan. Dan sepertinya orang itu tidak senang, sehingga kini dia menargetkan kita berdua bersama Bu Yanti. Aku berdiskusi cukup lama dengan Asep. Kami berdua harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kami lakukan agar tidak diteror lagi oleh sosok yang menyerupai Bu Yanti. Selain itu, aku juga mendoakan agar Asep segera pulih sehingga kami bisa bekerja. Karena mau bagaimanapun, warung bakso itu adalah tempat kami mencari nafkah, dan kami kasihan kepada Bu Yanti apabila usahanya diganggu oleh sesuatu yang membuat warung bakso itu bangkrut secara perlahan. Beberapa hari kemudian, Asep sudah pulih sepenuhnya. Dia sudah bisa bekerja kembali di warung bakso itu. Wajahnya masih menyimpan sedikit trauma, terutama ketika warung bakso sudah akan tutup di sore hari. Asep seperti tidak mau ditinggal sendirian ketika malam hari. Lebih baik dia ditemani olehku atau Bu Yanti agar kejadian itu tidak terulang lagi.
Apa yang terjadi pada warung bakso itu menjadi pembicaraanku dengan Asep ketika sedang bekerja, dan setelah obrolan yang panjang itu, aku dan Asep memutuskan untuk mencari tahu kenapa warung bakso itu menjadi seperti ini. Katanya, kalau memang beneran ada yang guna-guna, biasanya orang itu akan menyimpan sesuatu di warung. Itu bisa aneh-aneh bentuknya, dan kita harus coba cari supaya keanehan di warung ini tidak terus-menerus terjadi, kata Asep padaku pada saat itu. Tapi kita jangan kasih tahu Bu Yanti, kasihan. Jadi banyak pikiran dia. Biar kita aja yang cari ya, tanpa sepengetahuan Bu Yanti. Aku sepakat dengan apa yang Asep katakan. Aku yakin pasti ada sesuatu yang sengaja diletakkan di warung bakso ini hingga membuat warung menjadi sepi. Dan itu pula yang menyebabkan kami berdua diteror oleh sosok yang menyerupai Bu Yanti. Setelah sore, Bu Yanti nampak ingin menutup warung bakso lebih awal. Sepertinya dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Sepertinya itu karena warung baksonya yang semakin sepi. Dia terlihat tampak lesu dan tak mau mengobrol banyak pada kami berdua untuk membuat warung bakso ini menjadi ramai kembali. Wati, Asep, saya pulang dulu ya. Saya capek, mau istirahat, kata Bu Yanti yang meninggalkan kami berdua di warung. Aku dan Asep hanya mengangguk. Lalu setelah itu Asep berbisik padaku, Wati, sepertinya kita pulang dulu. Tapi jangan sampai pulang ke mes atau ke kosan kamu. Kita tunggu warung itu sepi dulu. Dan setelah itu kita masuk lagi. Yang pasti kita persiapkan keberanian kita. Karena apa yang kita lakukan pasti bisa mengundang mereka yang akan meneror kita. Aku mengangguk dan aku sudah siap dengan resiko itu. Apapun yang terjadi, aku dan Asep harus bisa membuat warung ini kembali ramai. Dan malam ini adalah saatnya kami datang dan mencari benda yang dikatakan oleh Asep di sekeliling warung. Setelah memastikan bahwa kondisi mulai benar-benar sepi, akhirnya aku dan Asep kembali lagi ke warung. Kami memarkir kendaraan kami kembali, berdiri di depan warung bakso yang sudah tutup dan mulai mendekati pintu warung secara perlahan. Aku langsung mencari kunci yang tadi aku simpan di sudut warung. Tapi ketika aku ingin berjalan ke tempat itu, tiba-tiba Asep berkata, Wati, kamu gak kunci pintunya ya? Ini kok gak dikunci? Tanya Asep padaku. Apaan sih? Aku kunci kok, jawabku sambil memalingkan wajahku. Tapi di sana aku melihat Asep sudah membuka pintu itu secara perlahan. Dan hal itu tentu saja membuat kami terdiam selama beberapa detik ketika melihat keanehan tersebut. Sepertinya sosok yang kemarin aku temui sudah tahu kalau kita akan datang lagi ke warung ini. Buktinya pintu ini sudah buka dengan sendirinya, kata Asep dengan wajah yang pucat. Jantungku mulai berdetak kencang. Ketika Asep berkata seperti itu, kami terdiam beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian ketika akan masuk ke warung bakso Bu Yanti pada malam itu. Aku menarik nafas panjang. Dan setelah hampir 1 menit kita terdiam dan saling memandang satu sama lain, kami berdua mengangguk. Dengan perlahan kami mulai melangkah dan masuk ke dalam warung. Suasana di dalam warung benar-benar berbeda. Ada hawa dingin yang keluar dari dalam. Bukan hanya itu saja, seperti ada sesuatu yang tengah mengawasi kami. Seperti sesuatu yang tak kasat mata yang muncul di berbagai sudut ruangan. Aku yang sudah memberanikan diri hanya menatap ke arah warung bakso itu, mencoba untuk mengabaikan semua gangguan dan fokus dengan apa yang akan aku lakukan. Aku melirik ke arah Asep, dan di sana Asep menunjuk ke arah meja kasir. Dia memberiku isyarat untuk mencari di dekat meja para pembeli. Kami berpisah dan mulai mencari benda yang mungkin menjadi penyebab ini semua. Meskipun ini hanyalah anggapan kami saja, tapi tidak mungkin guna-guna ini terjadi apabila tidak ada pemicunya, dan itulah yang sedang kami cari sekarang. Aku pun sampai masuk ke kolong meja, mencari benda-benda yang mencurigakan di bawah sana, sedangkan Asep mulai mencari di sudut kasir. Dia berjongkok, mencari ke celah-celah sempit yang ada di belakang meja kasir. Ketika kami sedang fokus mencari, tiba-tiba sesuatu terjadi dan mengejutkan kami berdua. Kok ada yang nangis ya? Gumamku.
Suara tangisannya mirip suara Bu Yanti. Aku bangkit dari meja dan mencari asal suara tersebut. Asep yang ada di dekat kasir juga rupanya mendengar apa yang aku dengar. Sumber suara tangisan itu berada di belakang, dekat tempat pencucian mangkok, dan semakin lama tangisan itu terdengar semakin pilu. Aku dan Asep seketika berdiri ke arah belakang. Di sana ada siluet manusia yang sedang duduk dan bayangannya terlihat dari kain tipis yang menjadi sekat pembatas. Jantungku berdetak dengan kencang. Begitu pula dengan Asep. Wajah kami berdua benar-benar pucat karena mungkin saja sosok yang menampakkan diri pada kami berdua muncul lagi di belakang, dan kami harus bersiap menghadapinya ketika akan menampakkan dirinya pada kami berdua. Keringat dingin mulai membasahi. Suara tangisan itu bukan suara tangisan biasa, tapi seperti ada sebuah nada keputusasaan yang mendalam. Kami berdua membeku di tempat, tidak berani untuk bergerak maju atau mundur. Di tengah-tengah ketakutan yang mencekam, tiba-tiba ada suara lain yang memecah keheningan. Suara itu berasal dari nada dering ponsel yang terdengar oleh kami berdua, dan asal suara itu ada di belakang sana, di mana suara tangisan itu berada. Sepertinya itu Bu Yanti beneran deh, kata Asep padaku. Tapi kenapa dia diam aja di belakang? Aku menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu kenapa dia masuk lagi ke warung dan menangis di belakang sana. Aku hanya bisa melihat dari jauh atas apa yang sedang ia lakukan. Begitu pula dengan Asep. Kami hanya mendengarkan dia sedang menelpon seseorang, dan hal itu semakin membuat dia menangis dengan kencang. "Bah, ini dengan Yanti," katanya dengan suara yang bergetar. Bu Yanti hening sejenak. Sepertinya dia sedang mendengarkan suara orang yang ada di dalam ponsel yang ia pegang. Tidak lama kemudian, nafas Bu Yanti terdengar berat. Dia terlihat sedang memotong pembicaraan itu dan berkata kembali, "Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak sanggup lagi, Pak. Saya takut. Kemarin itu, Pak, saya tidak berani melemparkan barang itu ke warung bakso itu. Saya tidak tega, sehingga saya membuangnya ke sungai dekat jembatan. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Kenapa justru ini menyerang warungku dan para pegawai yang ada di tempat ini?" Suaranya mulai meninggi. Bu Yanti dilanda kepanikan yang membuat jantungku berdebar dengan kencang. "Tubuh saya rasanya kotor terus, Mbak. Bau sekali seperti lumpur busuk. Makanya saya terus-menerus mandi, tapi baunya tidak hilang-hilang. Dan warungku jadi aneh. Sampai salah satu pekerjaku sakit karena melihat sosok yang mirip denganku tapi dibalut dengan kain kafan." Bu Yanti benar-benar menangis sekarang. Dia seperti tidak bisa menahan air matanya sambil berbicara di ponselnya. "Tolong, Mbak, tarik lagi semuanya. Saya mohon. Saya tidak mau lagi. Biar saja warung saya sepi, agar semuanya kembali normal lagi." Bu Yanti mendadak terdiam. Sepertinya dia mendengar jawaban dari seseorang yang berbicara di ponselnya. "Apa? Jadi tidak bisa?" jawabnya dengan putus asa. "Tapi, Pak, bukannya kesepakatannya?" Bu Yanti diam sebentar. Ucapannya seperti dipotong. Lalu tak lama ia berkata kembali, "Iya, Pak. Memang saya melakukan ritualnya di warung bakso ini. Tapi saya tidak melemparkannya ke warung bakso itu, Pak. Ya, tapi seharusnya nggak jadi begini." Bu Yanti terdiam lagi. Tangisannya semakin menjadi, bahkan dia kini memelankan suaranya sambil berkata, "Jadi hanya itu pilihannya, Pak. Tutup warung atau pindah. Karena sosok itu akan terus tertanam di sini." Aku dan Asep tercengang ketika mendengar hal itu. Jadi semua yang kami alami ini bukan dari warung bakso saingan, bukan ulahnya, melainkan akibat ulah dari perbuatan Bu Yanti sendiri. Di sana aku bisa menyimpulkan bahwa hal itu terjadi bukan semata-mata karena warung ini diguna-guna, tapi karena kepanikan Bu Yanti lah yang membuat hal ini terjadi. Aku dan Asep hanya bisa terdiam setelah mengetahui semuanya, dan tak lama kemudian aku mengajak Asep untuk keluar, mencoba untuk berpikir atas apa yang akan kami lakukan. Apakah kami akan tetap diam di warung bakso ini dan ikut membantu solusi untuk membereskan apa yang dilakukan Bu Yanti sehingga warung bakso ini menjadi seperti ini? Atau
Kami berdua harus menyerah karena ternyata ini semua adalah hasil perbuatan Bu Yanti sendiri karena dia yang terlalu panik ketika ada saingan yang lebih populer dari warung bakso milik Bu Yanti. Sehingga dia berpikir yang aneh-aneh dan malah melakukan hal yang justru membuat dirinya semakin menderita. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Wah, di sini bagaimana ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yanti itu kembali ke dirinya sendiri. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung, endingnya gimana sih ini? Jadi di sini saya mencoba meringkas sedikit. Bu Yanti yang saat menyadari bahwasanya warung baksonya sepi karena guna-guna ya. Jadi dia curiga bahwa ada yang menggunagunai warungnya hingga menjadi sepi. Nah, di sini Bu Yanti akhirnya meminta bantuan kepada seseorang yang dalam byphone-nya itu disebut sebagai abah. Nah, sebagai abah, nah di sini abahnya ini memerintahkan untuk Bu Yanti memberikan guna-guna atau santet lah ya kepada orang yang sudah mengirimkan sesuatu pada dia. Tapi dalam perjalanannya Bu Yanti nggak tega atau dia merasa dosa atau apa, dia akhirnya nggak jadi ngelemparin buhul ya. Kalau menurut saya buhul santet itu tidak jadi dilemparkan sama Bu Yanti ke sasarannya, justru buhul ini dibuang ke sembarang tempat, yang mana pada akhirnya buhul itu kembali, santet itu berbalik kepada Bu Yanti sendiri. Sehingga di sini semuanya jadi kena imbas tuh, kena teror, dan warungnya malah tambah parah sepinya. Waduh, di sini plot twist ya kalau menurut saya ya. Dan unik banget nih di sini, menurut saya unik sekali kisah seperti ini baru pertama kalinya ya. Keren banget Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.